Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mestora dengan NIM 200320. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Karena di dalam perencanaan bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan itu kemana, dan mencapai sasaran yang ingin dicapai. Menurut Early Suwandi 2001, perencanaan bisnis adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan menyajikannya strategi, taktik, dan operasi yang diperlukan secara jelas agar bisa mencapai tujuan organisasi secara penuh. Dan menurut Bigrave 1994, Business Plan sebagai dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang membuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Bagian-bagian dari business plan itu adalah analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber pemodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan posisi pasar dari perusahaan. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah agar bisa membantu proses pengambilan keputusan terbaik dan juga sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer perusahaan harus mampu menjawab pertanyaan 5W 1H, yakni What? Apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut? Why? Kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan? Where? Di manakah tempat yang tepat agar bisa mencapai tujuan tersebut? When? Kapan pekerjaan harus diselesaikan agar bisa mencapai tujuan? Who? Siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan tersebut? How? Bagaimana cara atau metode yang dilakukan pekerja agar bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut? Tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama, beradaptasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan peranan administrator dan administrator agar bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Ketiga, meminimalisir adanya risiko tumpang tindih dan pemborosakan dalam melaksanakan pekerjaan. Keempat, menetapkan suatu standar khusus yang wajib dilakukan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam kontrol atau pengawasan. Tipe-tipe perencanaan bisnis. Yang pertama, perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa diberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contoh, perencanaan manajemen operasional adalah SOP, Standard Operational Procedure. Yang kedua, perencanaan strategik. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategik, yakni sebuah rencana bisnis yang berdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang, seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Yang keempat, perencanaan jangka panjang. Sebagaimana namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk merencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih seperti ke go internasional atau mencapai IPO. Komponen dalam perencanaan bisnis. Yang pertama, identitas perusahaan dan visi misi.
Komponen perencanaan bisnis yang pertama yaitu visi, misi, dan identitas perusahaan. Apa saja identitas perusahaan yang perlu Anda masukkan? Anda perlu memasukkan identitas seperti nomor akta pendirian, izin, nama pendiri, dan lain sebagainya. Mencantumkan identitas perusahaan penting Anda lakukan agar pembaca dan investor itu mengetahui kalau bisnis Anda itu dilindungi oleh hukum. Kedua, gambaran umum bisnis. Selain komponen identitas dan visi misi perusahaan, Anda juga perlu memasukkan komponen selanjutnya, yakni gambaran umum bisnis. Gambaran umum bisnis meliputi jenis produk, bidang produk, orientasi, dan volume bisnis Anda. Hal ini bertujuan agar pembaca bisa mengetahui profil Anda. Yang ketiga, target pasar. Memasukkan komponen target pasar penting untuk membuat pembaca paham bahwa bisnis Anda memiliki sasaran yang tepat. Selain itu, memasukkan target pasar juga berfungsi untuk membantu dalam meyakinkan investor terkait potensi dari market share bisnis Anda. Yang keempat, rincian produk. Komponen dalam bisnis plan yang berikutnya yaitu rincian produk. Anda wajib memasukkan komponen rincian produk karena sebuah produk adalah bukti bahwa seorang pengusaha serius dalam menjalankan sebuah usaha tersebut, baik itu produk berupa jasa atau fisik. Rincian produk yang perlu Anda masukkan dalam rencana usaha, yakni seperti nama produk, komposisinya, harganya, dan deskripsi produk. Yang kelima, rencana pemasaran. Komponen rencana pemasaran juga penting dimasukkan dalam perencanaan bisnis karena Anda harus bisa memasarkan produk perusahaan untuk mendapatkan omset. Yang keenam, biaya operasional. Biaya operasional adalah komponen perencanaan bisnis selanjutnya yang Anda wajib cantumkan. Jika ternyata modal yang Anda butuhkan sangat tinggi, maka Anda bisa mencari investor untuk memenuhi biaya operasional produk Anda tersebut. Yang ketujuh, perhitungan break-even point atau BIP. Break-even point merupakan suatu posisi saat total modal atau biaya yang dikeluarkan sama dengan jumlah penghasilan yang Anda dapatkan. Sederhananya, BIP merupakan istilah balik modal. Nah, jika Anda sudah memiliki estimasi kapan BIP terjadi, maka Anda dapat mengetahui kapan usaha tersebut dapat menghasilkan laba BIP. Juga bisa terjadi, maka Anda dapat mengetahui kapan usaha tersebut dapat menghasilkan laba. BIP juga bisa berperan sebagai dasar pertimbangan untuk investor yang menandai usaha Anda. Yang ketujuh, perhitungan break-even point BIP. Yang ketujuh, perhitungan break-even point atau BIP. Break-even point merupakan suatu posisi saat total modal atau biaya yang dikeluar sama dengan jumlah penghasilan yang Anda dapatkan. Sederhananya, BIP merupakan istilah balik modal. Nah, jika Anda sudah memiliki estimasi kapan BIP itu terjadi, maka Anda dapat mengetahui kapan usaha tersebut dapat menghasilkan laba. BIP juga bisa berperan sebagai dasar pertimbangan untuk investor yang akan mendanai usaha Anda. Yang ke-8, profitabilitas. Seperti yang Anda ketahui, tujuan pokok dari menjalankan suatu usaha adalah agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan menyusun rencana usaha, maka Anda bisa menghitung perkiraan profitabilitas perusahaan. Yang ke-9, analisis persaingan dan strategi. Komponen perencanaan usaha yang terakhir yaitu analisis untuk persaingan dan strategi. Walaupun begitu, hal ini merupakan salah satu yang paling penting dalam proses bisnis. Melakukan analisis pesaing penting untuk
untuk dilakukan karena bermanfaat untuk menyusun rencana strategi untuk memenangkan kompetisi dengan kompetitor bisnis.